Walau kecil, namun Monaco bisa berdiri menjadi sebuah negara. Monaco bisa menjadi sebuah negara ternyata ada sejarahnya. Nah, sejarah ini juga berhubungan dengan ancaman Monaco menolak kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah secara singkat negara Monaco. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Seperti biasa, saya dahulukan dulu ucapan terima kasih saya buat teman-teman yang sudah dukung, yang sudah subscribe channel ini teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusan dan pekerjaannya teman-teman semua. Dan juga semoga Allah kabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini teman-teman ada video menarik ya dari anak kuliah nih teman-teman. Channelnya anak kuliah ini saya tampilkan di sini channelnya. Mari kita dukung, mari kita ramaikan channel ini, kita kunjungi channel ini teman-teman agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Dan di judul video kali ini teman-teman, judulnya adalah kemerdekaan Indonesia ditolak Monaco, negara yang luasnya cuma 2 km teman-teman. Jadi alasan apa ya Monaco menolak kemerdekaan Indonesia ini teman-teman. Dan memang Monaco ini adalah negara yang kecil nih teman-teman. Jadi biar tidak penasaran dengan video ini, saya tampilkan video lengkapnya teman-teman, alasan apa aja yang bikin Monaco ini menolak kemerdekaan Indonesia. Jadi langsung aja saya tampilkan videonya untuk kita simak bareng-bareng. Bukan hanya Belanda, negara yang ukurannya cuma 2 km ini ternyata pernah mengancam untuk menolak kemerdekaan Indonesia. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Sebelum kita ke Monaco, ada yang ingat kenapa tahun 1945 Belanda menolak kemerdekaan Indonesia? Jadi, ada beberapa alasan kenapa Belanda bersikeras mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Pertama, karena Belanda merasa Indonesia adalah milik mereka. Setelah berabad-abad menjajah, Belanda sudah menganggap Indonesia sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Mereka tidak mau begitu saja melepaskan kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Kedua, karena adanya tekanan dari pihak lain. Saat itu, dunia sedang dalam kondisi yang tidak stabil setelah Perang Dunia Kedua. Banyak negara Eropa yang juga kehilangan koloninya. Belanda berharap dengan mempertahankan Indonesia, mereka bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama. Ketiga, karena Belanda ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Setelah Jepang menyerah, Belanda melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali menjajah Indonesia. Mereka ingin mengembalikan sistem kolonial yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Karena alasan-alasan itulah, Belanda melakukan agresi militer pertama dan kedua untuk mencoba merebut kembali Indonesia. Namun, semangat juang rakyat Indonesia tidak bisa dipadamkan. Dengan tekad yang kuat, kita berhasil melawan penjajah dan akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Nah, seperti judul video ini, bukan hanya Belanda. Negara Monaco juga pernah mengancam untuk menolak kemerdekaan Indonesia. Apa alasannya ya? Kalau tadi Belanda jelas karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia, namun bagaimana dengan Monaco? Kenapa negara seukuran 2,02 km persegi ini tiba-tiba menolak kemerdekaan Indonesia?
Nah, sebelum kita bahas alasannya, yuk kita ketahui dulu tentang negara Monaco. Kalau dilihat dari peta, Monaco seperti sebuah semenanjung kecil yang menjorok ke laut. Negara ini berbatasan langsung dengan Perancis di 3 sisinya. Jadi, kalau kamu sedang berlibur di Perancis, khususnya di sekitar kota Nice, Monaco hanya berjarak beberapa kilometer saja. Sangat mudah untuk dijangkau kan? Walau kecil, namun Monaco bisa berdiri menjadi sebuah negara. Monaco bisa menjadi sebuah negara ternyata ada sejarahnya. Nah, sejarah ini juga berhubungan dengan ancaman Monaco menolak kemerdekaan Indonesia. Jadi, jauh sebelum menjadi negara merdeka, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Monaco sebenarnya adalah bagian dari Kerajaan Suci Romawi. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh Kerajaan Suci Romawi mulai melemah. Wilayah ini kemudian jatuh ke tangan berbagai penguasa lokal. Salah satu periode paling penting dalam sejarah Monaco adalah ketika wilayah ini menjadi bagian dari Republik Genoa, sebuah kota negara maritim yang sangat kuat di Laut Mediterania. Genoa dengan armada lautnya yang tangguh menjadikan Monaco sebagai salah satu pos penting dalam jaringan perdagangan mereka. Monaco pun berkembang menjadi sebuah benteng yang kokoh untuk melindungi kepentingan Genoa di wilayah tersebut. Keluarga Grimaldi yang berasal dari Genoa kemudian berhasil menguasai Monaco dan menjadi dinasti yang memerintah mulai abad ke-13 hingga saat ini. Kalau dihitung, berarti sudah 7 abad keluarga Grimaldi berkuasa di Monaco. Lama juga ya guys. Selama berabad-abad, keluarga Grimaldi seringkali harus berganti-ganti aliansi untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka pernah menjadi sekutu Perancis, Spanyol, dan bahkan kerajaan Sardinia. Pergantian aliansi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti situasi politik di Eropa, kekuatan militer negara-negara tetangga, dan juga kepentingan ekonomi Monaco. Nah, itulah secara singkat negara Monaco. Lalu, apa hubungannya dengan negara Indonesia? Kalau kita lihat, Monaco dan Indonesia punya persamaan. Yap, benderanya. Bendera Indonesia dengan Monaco memiliki warna sama-sama warna merah dan putih. Warna ini pun sama-sama disusun secara horizontal. Yang di atas berwarna merah dan yang di bawah berwarna putih. Nah, yang buat berbeda itu hanya di ukuran dan warna merahnya saja. Bendera Monaco bentuknya lebih kotak atau persegi dan warna merah gelap, sedangkan bendera Indonesia ukurannya lebih ke persegi panjang dan warna merah terang. Jadi, apa karena bendera negara Monaco menolak kemerdekaan Indonesia? Ya, kalau kamu ingat sejarah Monaco tadi, penguasa negara ini adalah keluarga Grimaldi. Nah, jadi keluarga Grimaldi punya simbol ini. Kalau dilihat dari simbol ini, terdapat warna merah dan putih. Nah, warna inilah yang diklaim Monaco sudah menjadi warna identitasnya keluarga Grimaldi dari dulu banget. Sehingga, secara tidak langsung menjadi warna identitasnya negara Monaco dari lama juga. Mengingat keluarga Grimaldi lah yang memerintah negara ini. Kalau menurut data, negara Monaco sudah secara resmi mulai memakai bendera merah putih sebagai simbol negara mereka sejak tahun 1881. Nah, karena Monaco sudah duluan memakai bendera merah putih, kemudian ada suatu negara merdeka yang memakai bendera merah putih juga, maka mereka menjadi tidak terima. Bukan hanya tidak terima, bahkan Monaco juga mengancam untuk tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi benar sih respon dari Monaco ini. Ibaratkan kamu sudah lama buat sesuatu yang menjadi identitas dirimu, tiba-tiba ada orang lain yang buat simbol identitasnya mirip banget sama punyamu. Pasti rasanya tidak enak dan sedikit kesal kan? Bahkan pernah ada kejadian unik nih, di mana Monaco sempat meminta Indonesia untuk mengubah benderanya. Hal ini terjadi pada tahun 1952
saat Indonesia akan mengikuti sebuah konferensi internasional. Monaco merasa bahwa kemiripan kedua bendera bisa menimbulkan kebingungan. Namun, Indonesia menolak permintaan tersebut karena bendera merah putih sudah menjadi identitas bangsa kita jauh sebelum Monaco menggunakannya. Maksudnya gimana, Min? Warna merah dan putih dalam bendera Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan. Menurut catatan sejarah, bendera merah putih pertama kali terlihat pada zaman Kerajaan Kediri. Sekitar tahun 1292 Masehi, pasukan Raja Jayaktuang menggunakan bendera merah putih dalam perang melawan Prabu Kartanegara dari Kerajaan Singgasari. Kemudian, di masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-16, bendera merah putih dijadikan sebagai lambang kebesaran. Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama menuliskan bahwa simbol warna merah dan putih selalu terlihat di setiap upacara kebesaran Prabu Hayam Wuruk sejak tahun 1350 Masehi sampai tahun 1389 Masehi. Selain di Tanah Jawa, bendera merah putih juga pernah dipakai di Tanah Batak oleh Sisingamangaraja IX. Dia menggunakan warna merah putih sebagai bendera perang yang di tengahnya terdapat gambar pedang kembar berwarna putih dengan warna merah menyala dan putih sebagai dasarnya. Nah, dari sejarah ini bisa kita lihat bahwa warna merah dan putih sudah sejak lama digunakan di Indonesia, bahkan jauh sebelum negara Monaco menggunakannya. Jadi, bisa dibilang bahwa bendera merah putih yang kita kibarkan saat ini memiliki akar sejarah yang sangat dalam dan kuat. Melihat bukti-bukti sejarah ini, Monaco akhirnya mengatakan bahwa alasan kita cukup kuat buat memakai bendera merah dan putih. Sehingga karena itu, Monaco tidak jadi menuntut Indonesia terkait kesamaan warna bendera. Maka Monaco dan Indonesia pun sama-sama memakai bendera merah putih. Yang membedakannya hanya di ukuran bendera dan warna merahnya. Kemudian kedua bendera ini memiliki identitas dan sejarah yang berbeda. Nah guys, itulah tadi fakta menarik dari bendera Indonesia dan Monaco. Seperti biasa, Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Monaco dan Indonesia memiliki persamaan dalam penggunaan bendera merah putih sebagai lambang identitas negara masing-masing. Meskipun Monaco pernah mengancam untuk menolak kemerdekaan Indonesia karena bendera yang mirip, Indonesia menolak untuk mengubah benderanya karena memiliki sejarah panjang sejak zaman kerajaan. Warna merah dan putih dalam bendera Indonesia sudah digunakan sejak abad ke-13 saat Kerajaan Majapahit. Sementara Monaco menggunakan bendera merah putih sejak tahun 1881 ketika keluarga Grimaldi memerintah negara tersebut. Meskipun keluarga Grimaldi mengklaim warna merah dan putih sebagai identitas mereka, setelah melihat sejarah panjang penggunaan bendera merah putih dalam kebudayaan Indonesia, Monaco memutuskan untuk tidak meminta Indonesia mengubah benderanya. Dengan begitu, kedua negara tetap menggunakan bendera merah putih walaupun dengan perbedaan warna dan ukuran. Ternyata, kesamaan warna bendera bisa membuat kemerdekaan suatu negara tidak diakuin ya. Namun, walaupun bentuknya sama, nilai-nilai yang terkandung di balik bendera merah putih kita jauh berbeda dengan bendera Monaco. Merah putih adalah warna semangat juang dan kemerdekaan Indonesia. Warna-warni ini telah menyaksikan sejarah panjang perjuangan bangsa kita untuk meraih kemerdekaan. Jadi, kesamaan bendera ini tidak lantas membuat kita meragukan identitas dan kedaulatan negara kita. Justru, ini menjadi bukti bahwa sejarah setiap bangsa itu unik dan istimewa. Mari kita terus menghargai dan menghormati bendera merah putih sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share. Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar.
Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you! Nah teman-teman, jadi itu ya, setelah kita tonton video ini, jadi kita tahu ya tentang perbedaan dan kesamaan antara Indonesia dan Monaco ini teman-teman. Memang Monaco ini adalah negara yang kecil ya teman-teman ya, negara yang kecil sekali ya, tapi memang Monaco ini adalah dulunya salah satu kerajaan Romawi ini teman-teman, yang dikuasai oleh penguasa-penguasa lokal nih teman-teman. Nah jadi memang itu ya, ada perbedaan ya, dan ada kemiripan antara bendera Indonesia dan Monaco ini teman-teman. Dan di bendera Monaco ini merahnya memang merah pekat ya, dan di Indonesia ini adalah merahnya merah terang teman-teman. Dan memang ukurannya juga berbeda teman-teman, tidak sama ya ukuran bendera Monaco dan Indonesia ini teman-teman. Dan alasannya kenapa tadi Monaco ya menolak kemerdekaan Indonesia adalah salah satunya kemiripan bendera. Nah teman-teman, jadi video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dan kata-kata yang tidak tertata dengan baik teman-teman. Saya mohon maaf dan mohon dukungannya agar channel ini makin maju lagi ke depannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini teman-teman. Dan ucapan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya. Dan semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Terus saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.